Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang produk-produk apa aja sih yang bisa menciptakan income tumbuh sangat signifikan gitu ya. Ini dulu aku ada teman yang kerja bareng sama aku, namanya Harry. Terus aku perkenalkan dia dengan marketing digital, dan dia coba segala macam yang dia coba, tapi aku bangga sama dia karena dia tekun. Terus dia bilang gini, saya produk apa ya bu gitu. Harry punya teman produknya apa aja gitu. Terus aku bilang, coba ingat-ingat, teman saya punya grup dangdut bu, bisa nggak saya jadi manajemen artisnya? Maksudnya saya dapat dari pasarkan mereka gitu. Dicoba aja gitu ya. Artinya aku tetap memberi peluang dia untuk mencoba gitu ya. Terus apalagi selain ini artis gitu ya, aku sih ngerasa usaha aku di rumah itu seperti sanggar ya. Kalau mereka bisa mentah sendiri, kenapa mereka nggak ambil hasilnya sendiri? Nggak usah bagi-bagi gitu kan ke aku. Nggak usah. Artinya aku tuh nggak minta produksi ya gitu jadi dari mereka. Tapi mereka harus paham bahwa kita kerja bareng loh gitu. Terus ada tinta bu, refill tinta, iya mau dijual itu, iya berapa harganya gitu? Segini bu, tapi saya punyanya ini, iya ya udah kamu coba pasarin. Dia udah masukin tuh ke situs iklan baris ya, dengan tekunnya sama grup band dangdutnya gitu ya. Terus dia bilang, bu ada yang pesen tinta nih, akhirnya ada order juga, berapa per gitu, 1 tabung warna hitam. Terus ngirimnya kemana? Ke Cikarang bu. Udah kan, udah pernah ngerasain. Artinya kadang kita harus membuat mereka belajar, mendapatkan bukti bahwa ketika kita mau melakukan pemasaran, kita harus melakukan riset apakah produk itu marginnya berapa sih. Sekarang kalau misalnya tinta terjual hanya 1 botol terus dikirim ke Cikarang, dulu kan belum ada GoSend, GrabSend gitu ya, belum ada aplikasi kurir yang bisa same day atau apa gitu ya, Tiki gitu ya. Orang perlu tinta pasti perlu cepat ya. Terus diantar ke Cikarang, 1 biji dia jual misalnya 110, keuntungan dia 10.000, dapat apa gitu. Terus ya iya ya bu, kan kalau aku bilangin nanti kamu nggak percaya, jadi kamu mengalami nih. Setelah kamu ngalamin baru deh aku kasih tahu. Sekarang gini aja, Harry coba ke kantor ini, ketemu sama orang ini, bilangin dari saya gitu, bilangin Harry mau jualin produknya gitu. Jadi itu tempat aku bekerja di zaman dulu waktu aku masih di trading, seperti isolasi pipa AC gitu ya. Jadi gini, produk-produk apa aja sih yang bisa menciptakan income yang tinggi? Kalau kalian mau cepat pertumbuhan income kalian, artinya kita melakukan usaha ikhtiar, pasti ujung-ujungnya kan uang ya, kita mencari nafkah gitu ya. Nggak sebatas cuman yang penting ada penjualan tapi kalau hasilnya nggak maksimal, besar pasak daripada tiang gitu. Jadi kita harus cermat untuk memilih produk-produk yang bisa kita jual, yang orang itu kalau mesen sama kita nggak 1 meter, bisa 100 meter, bisa 100 pieces ya. Barang-barang apa aja tuh, misalnya barang-barang yang digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur. Contohnya misalnya kalau Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur, dia pasti memerlukan spare part seperti kalau bangunan keran perkeranan itu, terus saklar, stop kontak, sockets and switches, itu pasti perlu banyak. Kalau misalnya gedung ya, terus setiap gedung di Jakarta
mau dibangun atau nggak dibangun, melakukan pemeliharaan atau dia baru bangun, dia pasti memerlukan AC. Jangan main di AC-nya, karena AC itu biasanya udah ada merek-merek besar, pemainnya juga pasti jualannya udah banyak. Yang kita jual adalah supporting spare part-nya. Salah satunya adalah pipa AC-nya. Pasti kalau orang pasang AC pasti perlu pipa. Satu bangunan aja pipanya berapa panjang, dia nggak akan pesen 1 meter. Oke, nanti kita masuk ke kontraktor untuk tender ya. Artinya kita sebagai perorangan pun sebenarnya bisa menjadi bagian orang yang mensuplai kepada si kontraktor ini gitu, dengan syarat harus jelas kerjasama kontraknya sama si kontraktor ya. Ada masa tempo pembayaran pasti. Nah itu harus dikoordinasikan kepada pihak distributornya. Bisa nggak tempo sekian, berapa lama. Tapi aku tetap merekomendasikan kepada Heri untuk bayar tunai. Artinya istilahnya DP, habis itu bayar langsung. Sebaiknya begitu, nanti kita baru terima komisi belakangan, itu nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan kita melakukan cedera ya. Barang-barang lainnya lagi mungkin isolasi pipanya. Pemasangan AC pasti memerlukan pipa. Pipa itu pasti akan ketika dia dingin dia akan terjadi kondensasi. Supaya kondensasinya dia nggak netes ke bawah, dia pasti perlu pipa AC. Isolasi pipa AC supaya dia nggak kondensasi. Itu ada yang busa seperti pipa, ada yang gulungan, sheet, roll gitu ya. Terus, nah itu diambil itu ya. Kalau dari industri infrastruktur dan sipil ya, pekerjaan sipil. Kalau kayak plumbing, mechanical ini mungkin kabel ya. Kabel itu pasti orang nggak pesen 1 meter 2 meter, cukup besar ya. Jadi coba digali informasi teman-teman ini punya apa, itu kadang-kadang perlu juga. Jadi kalau kalian bertemu teman-teman jangan nanya, gue boleh ngutang nggak gitu, jangan begitu. Jadi usahakan lo punya produk apa, sini gue jualin ya gitu. Nah itu lebih enak. Artinya kita juga sambil bantu teman, kita juga terbantu, diberi peluang untuk jualan dan mengambil sedikit profit dari situ. Terus selain mechanical electrical, mungkin kalau dari sisi misalnya industri maritim ya, marine ya, ketika kapal itu misalnya rumahnya di pelabuhan, ketika kapal itu bersandar berlabuh, pasti mereka memiliki kebutuhan logistik. Kebutuhan logistik itu apa aja? Misalnya sapu, pelan, terus alat-alat sabu-sabu bersihnya. Itu kalau yang misalnya dari sisi logistik. Beras ya itu. Kalau teman-teman ngelihat ada bisnis apa sih di maritim gitu ya, jadi teman-teman harus bisa lihat berbagai peluang. Ketika kita nggak bisa masuk di level kesempatan di level yang misalnya lebih tinggi, kita harus melihat mekarkan kreativitas kita untuk melihat peluang bisnis apa aja yang ada di dalam industri itu. Misalnya yang tadi aku bilang, mereka pasti perlu sapu karena berbulan-bulan di tengah laut, pasti mereka perlu ganti alat-alat logistiknya, atau kehabisan beras, sayuran. Ada ipar saya melakukan itu karena dia itu kan memang bisnisnya di pelabuhan ya gitu, jadi dia supply itu. Maka Choisim aja kadang-kadang berapa bal gitu ya, beras berapa karung. Jadi ketika kita runtuh di satu sisi strategi planning kita, strategi perencanaan kita di bisnis ini, kita jangan patah semangat. Kita harus mampu melakukan transformasi ya, kalian harus mampu melakukan transformasi. Mungkin dulu kita nggak dibekalin itu,
Tapi usahakan dari sekarang sudah mulai belajar untuk melakukan transformasi bisnis. Kita menciptakan diversifikasi bisnis ya. Jadi kita jangan patah semangat, harus cari peluang. Itu kalau di maritim. Terus misalnya mungkin di industri lain, mungkin teman-teman bisa cek ya. Aku rasa sih itu. Aku sendiri kepada teman-teman UMKM sebenarnya begini ya. Grup Facebook belajar itu sebenarnya bukan hanya untuk belajar, tapi sebenarnya untuk menciptakan cross-selling. Cross-selling artinya ketika saya misalnya dari Tangerang ngelihat, oh di Bekasi ada produk ini loh gitu, yang saya perluin nih gitu, atau ada teman-teman kita yang kita perlukan, kita bisa melakukan cross-selling gitu ya antar sesama UMKM. Oh di Madura ada ini ya gitu. Jadi kalian teman-teman yang bergabung dalam grup, usahakan jangan takut untuk posting gitu ya. Aku ngeliat grup masih sibuk sebatas nge-like, baca itu. Justru dengan kalian sharing produk-produk kalian, itu akan menambah nilai tambah. Itu akan menjadi nilai tambah buat kalian bisa cross selling ya. Usahakan mulai sekarang kalian posting produk-produk kalian supaya teman-teman lain juga bisa mengetahui dan memiliki informasi. Saya punya temen tuh. Nah, kalau untuk masalah pengirimannya jauh, enggak perlu itu. Karena sekarang zaman courier service sekarang udah bergerak dengan sangat cepat, tumbuh. Pengiriman antar lintas daerah itu sudah semakin mudah ya. Jadi di sini semangatnya teman-teman UMKM bisa saling memberikan dukungan satu sama lain ya. Tidak dari yang telah kita dukung, dari yang lain nanti. Percaya deh, silaturahmi yang baik itu akan memberikan hasil yang baik ya. Itu aja dari aku mengenai sukses. Mengenai produk yang cepat ya. Aku sendiri untuk melakukan inventarisir kawan-kawan, bisnisnya apa aja sih, pengen banget sih sebenarnya bisa menciptakan satu situs yang kita menampilkan informasi-informasi mengenai produk-produk UMKM yang bisa mereka yang bisa diakses oleh masyarakat umum, entah nanti ordernya datang dari mana aja, tapi pengennya itu memberi manfaat buat kawan-kawan. Tapi aku masih harus koordinasi ya sama tim gitu ya, karena ini kan sebenarnya areanya paham SEO untuk teknis ya. Itu aja ya, nanti dikabarin kalau aku udah ngobrol sama foundernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.